Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Tripatra Hidayatullah. Saya dari Prodi Perbankan Syariah dari kelas SPS 8 dengan NIM 2305138031. Di sini saya akan presentasikan tentang konsep harta dalam Islam. Harta dalam perspektif ekonomi Islam secara etimologis, kata harta diartikan dengan al-mal, yang merupakan akar kata masdar. Harta adalah setiap yang dipunyai dan digenggam atau dikuasai manusia secara nyata, baik berupa benda maupun manfaat seperti emas, perak, hewan, tumbuhan, dan menempati. Harta menurut ahli fikih ulama Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dimanfaatkan. Harta dibagi dua unsur, yaitu harta yang dikuasai dan dipelihara dan dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Jumhur fuqaha, harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan jika rusak maka orang yang merusaknya harus mengganti. Harta bukan sekadar materi tetapi termasuk manfaat dari suatu benda karena yang terpenting adalah manfaat, bukan zatnya. Barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, berwujud. Dua, memiliki nilai dan manfaat yang dapat dirasakan saat digunakan. Tiga, bila digunakan nilai dan manfaat serta bendanya sendiri dapat berkurang atau bahkan habis. Bentuk dan jenis harta dalam Islam. Barang dibagi sebagai berikut. Yang pertama, barang bebas. Barang bebas adalah barang yang tersedia dengan berlimpah dan setiap orang dapat memperoleh dengan bebas dengan cara yang mudah. Contohnya, udara dan air. Yang kedua, barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang penyediaannya relatif jarang atau langka untuk memperoleh orang-orang yang berjuang untuk mendapatkannya. Harta mutaqawwim adalah setiap yang digenggam secara nyata dan dibolehkan oleh syara untuk memanfaatkan seperti akar, bangunan atau benda tidak bergerak. Contoh, ikan dalam air, burung di udara, barang tambang di bumi. Dan B, harta khair al-mutaqawwim adalah setiap sesuatu yang belum digenggam secara nyata atau sesuatu yang tidak dibolehkan secara syara untuk memanfaatkannya kecuali dalam kondisi terpaksa. Contoh, khamar tidak diperbolehkan bagi orang muslim. Adapun faedah pembagian harta terbagi menjadi dua. Yang pertama, sah dan tidaknya akad. Sah dijadikan akad dalam berbagai aktivitas muamalah seperti hibah, pinjam meminjam. Tidak sahnya dalam akad apabila penjualan khamar. Yang kedua, tanggung jawab ketika rusak, bertanggung jawab untuk mengganti. Mal mankul dan mal khair al mankul atau yang disebut al aqar. Harta mankul ialah segala macam sesuatu yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ke tempat yang lain. Contohnya mencangkup uang, barang dagangan, macam hewan, dan kendaraan. B. Harta al khair al mankul atau al aqar ialah segala sesuatu yang tetap yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah posisinya dari satu tempat ke tempat yang lain. Mal mitsli dan mal kimi. A. Harta mitsli yaitu harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan yang pada bagian atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang biasa terjadi dalam aktivitas ekonomi. Mal mitsli terbagi empat, yaitu harta yang takar atau gandum, harta yang ditimbang, kapas dan besi, harta yang dihitung seperti telur, dan harta yang dijual dengan meter atau kain. B. Harta kimi adalah harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuan pada nilai seperti binatang dan pohon. Mal aini dan mal naf'i atau manfaat. A. Harta al aini ialah benda yang memiliki nilai dan berbentuk berwujud, misalnya seperti rumah, ternak, dan lainnya. Mal mamluk, mubah, dan mahjur terbagi menjadi tiga, yaitu harta mamluk ialah harta yang sudah dimiliki baik oleh perorangan maupun badan hukum seperti pemerintah dan yayasan. B. Harta mubah ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang seperti air pada mata air. C. Harta mahjur ialah sesuatu yang tidak dibolehkan memiliki sendiri dan memberikan pada orang lain menurut syariat, ada kalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum. Adapun harta yang dapat dibagi dan harta yang tidak dapat dibagi.
Harta yang dapat dibagi malqabil li al-qismah ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan bila harta itu dibagi-bagi. Harta yang tidak dapat dibagi adalah mal khair al-qabil li al-qismah, ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi. Fungsi harta yang sesuai dengan ketentuan syara antara lain berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas. 2. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya. 3. Untuk melaraskan menyeimbangkan antar kehidupan. 4. Untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu. 5. Untuk memutar peran-peran kehidupan. 6. Menumbuhkan silaturahmi. Kepemilikan harta dalam Islam, para ulama membagi 5 macam kepemilikan, yaitu 1. Kepemilikan individu, milkiyah fardiyah atau private property. 2. Kepemilikan umum atau biasa disebut milkiyah ammah atau collective property. 3. Kepemilikan negara, milkiyah daulah atau state property. Yang keempat, pemilikan mutlak. Dan yang kelima, ada kepemilikan relatif. Ada beberapa ketentuan hak milik pribadi atau sumber daya ekonomi dalam Islam. 1. Harta kekayaan harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. 2. Pembayaran zakat serta pendistribusian produktif atau konsumtif. 3. Penggunaan yang berfaedah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan material dan spiritual. Adapun dampak harta halal dan haram, berikut dampak dari harta yang haram. Yang pertama, mereka telah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. 2. Harta yang masuk dalam tubuh manusia berhubungan dengan amal jasadi. 3. Orang yang suka makan harta yang haram menyerupai orang Yahudi. 4. Makanan dari harta yang haram menyebab terhalangnya doa. Dampak harta halal, berikut dampak dari harta halal. Yang pertama, harta halal mendorong seseorang beramal soleh. Yang kedua, harta halal sebab dikabulkannya doa. Yang ketiga, harta halal adalah obat penawar.